Halo semuanya, kembali lagi di Bukia Let's Beretri. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan juga klik tombol notification supaya kalian tahu kapan aku upload video. Nah, di video ini aku bakal book talk sekaligus juga ngasih alasan-alasan kenapa kan harus banget baca seri ini. Videonya bakal aku bagi dua part. Part 1-nya itu adalah alasan-alasan kenapa kalian harus baca seri ini, dan part kedua adalah book talk-nya sekaligus trend review. Nah, seri yang pengen aku bahas di sini adalah The Poppy World Trilogy karyanya R.F. Kuang. Trilogi ini tuh lagi hype banget dan bener-bener rame banget dibahas di Bookstagram maupun di Twitter. Nah, Poppy War ini terdiri dari 3 buku, karena trilogi jadi ada 3 buku, dan ini pun juga udah diterjemahin sama Gramedia Pustaka. Jadi kalau kalian emang mau baca versi terjemahannya, bisa langsung cari di Gramedia ya, dan covernya pun cantik banget. Buku pertamanya itu ada The Poppy War, buku keduanya itu adalah The Dragon Republic, dan buku terakhirnya adalah The Burning God. Yang The Burning God ini masih OTW diterjemahin sama Gramedia, jadi yang available terjemahannya itu baru 2 buku aja. Dan baru banget itu The Burning God rilis di sekitar akhir-akhir tahun 2020 kemarin, dan emang lumayan rame banget di saat buku ketiga rilis itu, karena itu adalah sebuah ending yang ditunggu-tunggu sama para pembacanya. Dan aku baru sempat baca seri itu di tahun ini. The Poppy War karya R.F. Kuang ini di Goodreads itu dapat rating yang cukup tinggi dengan average 4,03 bintang. Aku sendiri ngasih rating untuk buku pertama itu juga lumayan tinggi, 4 bintang, karena emang sebagus itu dan lumayan berbeda dari bacaan fantasi yang biasanya. Untuk secara serinya itu aku bakal ngasih 4,5 bintang, karena ini adalah seri yang lumayan berbeda daripada seri fantasi yang aku baca sebelumnya. Sebelumnya aku mau ngasih trigger warning. Di buku ini banyak trigger warningnya, salah satunya mutilasi, genosida, terus perang, juga ada rape atau pemerkosaan, ada drug use, rasisme, terus bullying, dan juga penyiksaan. Jadi kalau kalian gampang ke-trigger, mending jangan baca buku ini dulu. Nah, Poppy War ini awalnya yang menceritakan karakter utama kita, Fang Runin, atau panggilannya Rin. Rin ini itu tinggal dan diadopsi sama om tantenya di distrik yang lumayan jauh di bagian selatan. Distrik ini lumayan jauh dari pusat kota. Suatu saat, si Rin ini tuh dijodohkan oleh om tante angkatnya. Yang Rin mau adalah dia pengen masuk ke Sinegard Academy. Jadi Sinegard Academy ini adalah akademi khusus untuk menjadi tentara atau soldier. Nah, untuk masuk ke Sinegard Academy ini, dia harus lolos tes yang bernama Keju. Jadi Keju ini adalah tes ujian untuk masuk ke Sinegard Academy. Dan jadi si Rin ini tuh nggak pernah disekolahin sama sekali. Jadi dia benar-benar nggak pernah belajar sama sekali, tapi dia bisa baca gitu. Rin bertekad kalau dia tuh mau lolos ujian tersebut biar dia bisa keluar dari rumah om tantenya, karena selama dia hidup di situ dia selalu di-abuse, selalu dipukul lah, di inilah, jadi dia emang udah gak tahan banget gitu. Sampai akhirnya dia belajar keras, sampai akhirnya si Rin ini berhasil lolos ujiannya, dan akhirnya dia masuk ke Sinegard Academy. Perjalanan Rin dimulai menjadi murid di akademi tersebut, gimana dia awalnya dikucilkan, terus gimana akhirnya dia bisa raise to the top, dan secara bersamaan negaranya si Rin ini akan dijajah oleh Federation atau Mugen. Mugen ini adalah negara yang di seberangnya Sinikara, dan ini adalah konflik peperangan yang akan dimulai di saat si Rinnya pun udah lulus tahun kedua atau tahun ketiga, dan disitulah ceritanya dimulai dan gimana peperangan itu terjadi yang lumayan cukup mencengangkan. Jadi kalau kalian emang tertarik untuk baca buku fantasi yang ada perangnya, ini karena lumayan cukup berat di bagian perang dan juga cukup berat di bagian sejarahnya juga, dan magic systemnya ini lumayan berbeda dari buku-buku fantasi yang mungkin kalian sempat baca sebelumnya. Ini lumayan beda banget, ini benar-benar Asian inspired fantasy. Oke, langsung aja kita masuk ke alasan-alasan kenapa kalian wajib baca The Poppy War Trilogy series karyanya R.F. Kuang. Alasan pertama, seri Poppy War Trilogy ini itu adalah Asian inspired fantasy. Jadi emang basis dan settingan dari trilogi ini itu di settingnya itu ada di Tiongkok atau di Cina pada zaman perang gitu.
zaman perangnya antara Tiongkok versus Jepang. Dan emang si penulisnya ini tuh membuat ceritanya di Poppy War ini tuh juga berbasis dengan mitologi-mitologi yang ada di Asia, khususnya di Tiongkok. Jadi ini tuh lebih berbasis terinspirasi dari Chinese mythology dan juga terinspirasi dari agama-agama yang ada di Asia Timur khususnya. Buku ini juga terinspirasi dari perang Sino-Japanese War yang terjadi antara China dan juga Jepang pada zaman dulu. Jadi emang dari ceritanya si Poppy War itu emang kebanyakan kan perang, dan perangnya itu berbasis dari Sino-Japanese War dan juga Chinese Civil War. Jadi emang ada historical konteksnya juga di sini di Poppy War trilogi ini. Kalau kalian ingin mencari buku fantasi yang ada romance-nya, yang ada cinta-cintaannya, menurut aku ini sih bukan buku untuk kalian, karena di sini nggak fokus dan nggak berat banget di romance-nya, bahkan mungkin lebih ke friendship daripada romance. Ini emang lebih kayak menceritakan tentang point of view dari brutalnya sebuah peperangan tuh gimana, dan juga efeknya perang, aftermath setelah perang itu gimana efeknya, termasuk tentara-tentaranya sampai rakyat-rakyat yang ada di negara tersebut setelah peperangan tuh efeknya tuh gimana gitu. Bahkan efeknya itu juga sampai terasa dari generasi ke generasi. Alasan kedua, ini berbasis dari sejarah nyata seperti yang tadi aku udah bilang kan. Selain ini juga terinspirasi dari mitologi Cina dan juga Tibetan dan Mongolian. Ini juga ada basis sejarahnya yang nyata, karena buku ini juga based on book yang berjudul Rape of Nanjing di tahun 1957. Dan setahu aku si Kuang itu emang, kalau nggak salah dia sejarawan juga, makanya bukunya ini juga lebih heavy di bagian sejarah dan cerita, ngejelasin backstory dari sebuah negara tersebut, walaupun emang ini basis dari nyata, tapi tetap dibalut dengan fiction. Dan cara si Kuang mendeskripsikan sebuah peperangan ini, itu lumayan detail, bahkan detailnya pun tuh bener-bener sampai, sampai bener-bener luka, bahkan potongan-potongan luka yang ada di tubuh orang tuh sampai kayak dijelasin secara detail gitu. Dan ya lumayan agak ke-trigger juga, bahkan waktu saat ada scene yang di saat setelah genosida atau massacre gitu, lumayan vivid banget, visualnya tuh bener-bener jelas banget di kepala aku, sampai aku tuh kayak setelah baca itu aku langsung wah, jujur aja, karena aku nggak pernah sebelumnya baca buku yang terlalu gore seperti itu. Juga buku ini menceritakan gimana jadi the loser side di dalam suatu perang. Karena biasanya kalau buku-buku fantasi gitu kan, kalau lagi perang, si pembaca nih, aku sebagai pembaca selalu berada di bagian yang winning side. Dan sementara di Poppy War trilogi ini tuh kebalikannya. Aku berada di loser side, dan gimana si karakter-karakter yang aku baca ini tuh berusaha banget gimana cara kita bisa mencapai achievement atau kita bisa menang walaupun hampir harapannya itu nggak ada sama sekali gitu loh. Jadi kayak desperate banget buat menang, tapi gimana gitu. Dan ini adalah salah satu point of view yang jarang aku lihat juga di buku fantasi lainnya. Alasan yang ketiga adalah bagian politiknya. Jadi kalau kalian suka Game of Thrones nih, model-model politiknya kayak gitu, ini tuh juga ada di sini balutan politiknya. Jadi ada kekuatan politik, perang politik juga, nggak cuman strategi perangnya yang ada di sini, pun politiknya pun juga lumayan kerasa banget gitu. Alasan keempat yaitu adalah character development-nya. Jadi di buku pertama ini emang diceritain awalnya si Rin itu baru umur sekitar 15 tahunan, tapi nanti buku kedua dan ketiga akhirnya dia sudah sekitar umur 21 tahun. Jadi emang di trilogi ini tuh menceritakan jarak waktu yang lumayan panjang juga. Dari buku 1, 2, dan ketiga tuh bisa ngeliat karakter utama kita, contohnya si Rin, pelan-pelan jadi dewasa gitu loh. Ya, gimana dia mengambil keputusan gitu yang awalnya agak reckless, sampai akhirnya dia memikirkan keselamatan dari rakyat-rakyatnya dan juga teman-teman terdekatnya gitu loh. Terus yang lebih menarik juga, ini bukan karakter development sih, tapi ada karakter, kalau di buku ini namanya gods. Jadi konsepnya itu bukan seperti magic system, jadi kayak si Tuhannya ini tuh merasuki tubuh manusia, atau salah satu contohnya adalah si karakter utama kita yang bernama Rin, merasuki tubuhnya Rin supaya si Rin itu punya super power gitu, yang dimana dia bisa mengontrol api.
Dan yang menarik dari tiap gods-nya atau tiap tuhan-tuhannya yang ada di sini, itu tuh mereka masing-masing punya nature-nya sendiri, punya motivasi, sifat, dan juga backstory-nya si gods-nya masing-masing gitu. Dan ini mungkin salah satu masuk ke mitologinya, lumayan menarik dan gak pernah aku temuin di novel fantasi sebelumnya yang pernah aku baca. Last but not least, yang kelima tentu aja world buildingnya yang super luar biasa banget. Aku sempat mention kan kalau The Poppy War ini tuh berbasis dari Sino-Japanese War. Jadi emang negara-negara yang disebutkan di sini ya. Jadi contohnya ada negara Nikara, ini negaranya si karakter utama kita. Nikara ini tuh paralelnya dengan Tiongkok atau Cina. Terus musuhnya itu adalah negara Mugen, dan Mugen ini paralelnya itu adalah Jepang. Terus ada Spear, dan Spear ini tuh paralelnya Taiwan. Aku nemu di sebuah artikel, itu kurang lebih mirip kayak Taiwan gitu. Dan juga ada The Hesperians, dan Hesperians itu paralelnya itu adalah negara-negara Western atau negara-negara di Barat gitu loh. Nah, nggak cuma itu aja yang paralel, tapi mapnya sendiri cukup paralel dengan map yang kita tahu, yaitu mapnya Tiongkok dan juga mapnya Jepang. Dari gambaran tuh mirip banget antara Nikara paralelnya dengan Tiongkok dan juga Mugen paralelnya dengan Jepang nih, kalau kalian bisa lihat langsung kan. Terus yang lebih menariknya lagi, di negara Nikara itu ada 12 provinsi yang provinsinya ini tuh dinamakan berdasarkan Chinese Zodiac. Kalau kalian familiar sama Chinese Zodiac, itu kan mulai ada dari kerbau, terus ayam, tikus, dan lain-lain, pokoknya menarik banget kan. Nah, jadi itu adalah alasan-alasan kenapa kalian harus mulai baca buku The Poppy War Trilogy karyanya R.F. Kuang. Kalau kalian tertarik dengan buku atau serial fantasi yang lumayan gore, ataupun yang ada sejarahnya, yang ada politiknya, dan juga magic systemnya pun juga ada. Nah, ini berarti adalah bacaan yang tepat untuk kalian. Semoga setelah nonton video ini kalian juga jadi tergoda untuk baca The Poppy War. Kalian bisa langsung cari bukunya, kalau main terjemahan ada di Gramedia, itu udah ada terjemahannya. So, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you guys on next video. Bye-bye!